warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian sudah berapa kali ke sini? 2 kali. Berarti sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Iya sudah Ibu. Dan sudah mengenal masing-masing anggota kelompoknya kan? Iya Bu. Kalian sudah saling mengenal dan kalian pasti paham apa itu konseling kelompok. Jadi Ibu tidak perlu lagi menjelaskan apa itu konseling kelompok karena teman-teman sudah memahaminya. Iya Ibu. Minggu kemarin kita sudah membahas permasalahannya Mbak Septi. Nah, karena terbatasnya waktu kita hanya bisa membahas 1 atau 2 masalah. Nah, sekarang selanjutnya menurut kalian siapa permasalahan yang perlu dan urgent untuk dibahas? Mbak Eka. Permasalahannya Mbak Eka ya? Baik, Mbak Eka boleh diceritakan? Jadi gini Bu, saya memiliki permasalahan dengan saudara saya. Saya ini sekarang duduk di bangku kuliah ya kan Bu ya. Terus sekarang ini akhir-akhir ini tuh banyak tugas, dimana tugas tersebut itu hampir mendekati deadline gitu misalnya. Terus ketika saya mengerjakan tugas, ibu saya itu menyuruh adik saya, sebenarnya bukan saya, tapi sama adik saya itu disuruh ke saya gitu. Ya jelas saya marah dong gitu Bu. Terus permasalahan yang kedua, adik saya itu misalnya nih adik saya tuh pengen minta antar gitu kemana gitu Bu, kan adik saya tuh mengikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah kayak nyanyi, terus kayak menari gitu, semisal mau antar ke sekolahnya buat latihan tari ataupun nyanyi tersebut Bu, terus minta antar ke saya itu sedang ngerjain tugas. Biasanya adik saya itu tidak pernah minta antar ke saya, melainkan ke adik saya yang laki-laki gitu Bu. Terus saya tidak mau karena saya tuh ngerjain tugas lagi gitu Bu. Ya sudah, saya marahin. Terus adik saya tuh kayak merasa kesal, terus masuk ke dalam kamarnya terus nangis Bu. Terus kita itu permasalahan yang ketiga, terus kita itu sering bertiga itu sering berkumpul gitu Bu. Kita itu hanya bercanda-bercandaan. Terus adik saya tuh kalau pas orangnya tuh sensitif banget, gak bisa mendengar kata-kata yang sekiranya membuat adik saya tuh sakit hati. Terus adik saya tuh tersinggung gitu Bu, langsung masuk ke kamarnya lagi, terus nangis lagi gitu Bu. Ya namanya orang tua ya, ibu saya tuh sering ngebela gitu Bu. Berarti mbaknya dengan emosi marah ngasih tahu ke adiknya ya? Boleh nggak diperagakan bagaimana mbak pas lagi marah itu? Jadi gini Bu, kalau saya lagi marah, kan biasanya saya di rumah itu pakai bahasa daerah ya kan Bu. Jadi gini, kalau saya marah ke adik saya Bu, hari ya bentak celing ya coba ngejaki tugas, ya saya noreng mon leban, kayak gitu Bu. Jadi begitu ya mbak caranya mbak marah. Nah, saya boleh nggak minta salah satu dari teman di sini untuk memperagakan ekspresinya mbak Eka, cara mbak Eka marah gimana gitu ke adiknya? Ada yang mau? Saya mau Ibu. Iya, silahkan Mbak Dila. Mungkin seperti ini. Mone lo soro aja pah mangkat. Arame kilor soloran. Kilor solor pah mangkat hibi. Ya begitu ya Mbak Eka cara Mbak Dila marah. Terima kasih ya Mbak Dila sudah dipraktekkan. Begitu ya Mbak, kalau mbaknya marah responnya seperti Mbak Dila. Nah, bagaimana menurut Mbak perasaannya ketika diperlakukan seperti itu? Iya Bu, setelah saya pikir-pikir sepertinya saya tuh terlalu keras kepada adik saya gitu, sehingga adik saya tuh merasa tersinggung dan membuat adik saya tuh menangis. Begitu ya Mbak. Nah, selain itu saya punya ini adalah ibaratnya ini adalah tameng di dalam diri Mbak ataupun adiknya. Ibaratnya di sini adalah Mbak, di sini adiknya. Nah, saya mau minta tolong teman-teman untuk ada yang megang ini dan ada yang memukulnya. Jadi ada yang mukul gini, ada yang juga mukul gini. Mbaknya dipegang. Nah, Mbak yang di sebelah boleh dipukul. Gimana responnya mukulnya terserah gimana. Nah, sampai peok kan ya. Nah, boleh mau minta satu lagi untuk memperagakan. Nah, untuk satunya yang tebal ini boleh masnya pegang terus temannya yang mukul. Silakan masnya. Ini dipukul ya Bu ya? Iya. Tapi masih utuh gak ya? Masih utuh kayaknya, masih kuat, gak peok kayak yang ini. Dan baik, saya akan jelaskan.
Ini ya Mbak Eka, ibaratnya ini adalah Mbak dan adiknya dan keluarganya Mbak. Ini adalah Mbak, yang tebal ini adiknya. Nah, Mbak ini kan sudah dewasa ya usianya, jadi Mbak sudah banyak, sudah cukup kuat mengatasi kehidupan, gitu, sudah cukup kuat mentalnya. Sedangkan adik Mbak masih remaja, masih baru menginjak SMP kan ya. Nah, ini masih tipis, ibaratnya masih tipis, masih rapuh mentalnya. Jadi kalau sama Mbak dimarahin, tidak diperlakukan pelan-pelan, cara komunikasi yang salah, dia akan gampang tersulut emosinya, dia akan gampang nangis. Seperti itu kondisi mentalnya dia. Jadi ibaratnya orang tua itu adalah seorang ego orang tua. Mereka sifatnya memang suka merintah karena memang mereka merasa dia memiliki kalian. Nah, sedangkan Mbak posisinya di sini masih terlihat sebagai seorang yang memiliki ego anak yang masih kurang bisa mendengarkan. Nah, karena Mbak sudah dewasa, sudah menjadi seorang kakak, sudah saatnya Mbak beralih menjadi seorang yang memiliki ego dewasa, di mana ia bisa memahami banyak orang, memahami adiknya, memahami orang tuanya, dan Mbak tidak gampang tersulut emosi. Begitu ya Mbak Eka. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada saran yang mau dikasih untuk Mbak Eka, entah misalnya saran gimana caranya berperilaku ke saudaranya biar tidak selalu terjadi konflik? Ada yang mau? Saya Ibu. Iya, silahkan. Jadi gini Mbak, kalau menurut saya sebaiknya Mbak Eka itu tenangin dulu dirinya, tarik nafas, biar rileks agar perkataan Mbak Eka tuh tidak menyakiti hati adiknya gitu. Oh iya, Mbak. Nah, terima kasih Mbak Septi. Nah, mungkin selain Mbak Septi ada lagi? Mungkin Masnya silakan. Mungkin Mbak Eka itu lebih banyak bersabar dan perbanyak istighfar. Oke, Mbaknya katanya dari Mas ini lebih banyak bersabar dan istighfar. Kalau dari Masnya? Nah iya, karena kan kalau kita itu banyak membaca istighfar gitu, hati kita kan akan merasa tenang dan juga tidak mudah terpengaruh oleh setan, Mbak. Oke, jadi harus lebih banyak bersabar kalau lagi marah ya Mbak. Begitu kata temannya ini. Gimana Mbak Eka? Iya Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman sekalian telah membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, begitu ya yang kita sudah bahas masalahnya tentang Mbak Eka. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Karena kita sudah habis waktunya, maka saya cukupkan sesi dari konseling kelompok ini. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya untuk membahas permasalahan-permasalahan teman-teman yang belum selesai. Saya cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.